Nah sekarang saya bertanya ini yang diazab ini kayaknya bukan desa Pak. Palu, Bali, Lombok, Padang, Jakarta, Banten, Bandung. Sekarang ini rata seluruh Nusantara ini diazab sama Allah ini. Ya, azab budaya, azab hukum, azab moral. Apalagi azab agama, umat sama umat berantem. Ya, ulama sama ulama berantem. Ya, ketimpangan sosial, macam-macam. Ini azabnya luar biasa, belum bencana alamnya. Saya tanya nih, kira-kira yang makar kepada Allah ini siapa kira-kira? Siapa ini yang makar ini? Kok azabnya rata ini? Dan perlu Anda tahu ini belum. Ini baru riaknya, belum klimaksnya. Apa nggak tambah marah Allah ini? Ayo, HTI, FPI, Habib Rizik, Ustadz Tengku Zulkarnain, Felix Xiao, Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, Gus Nur, yang nggak pernah makan uang jalan tol, ya, nggak pernah makan uang EKTP, didolimi terus. Negeri ini lebih memuliakan pecundang daripada pejuang. Negeri ini lebih memuliakan pengkhianat, penjilat daripada orang yang tulus. Mana? Coba ada banjir bandang di mana-mana, FPI terdepan. Bu, saya bukan orangnya siapa-siapa Bu. Saya berdaulat. Saya bukan orangnya Prabowo, bukan orangnya Sandiaga Uno, bukan orangnya Anies. Apalagi orangnya Jokowi, naudzubillah min dzalik. Gitu kan. Oke, sekarang begini, pelan-pelan. Saya akan ajukan pertanyaan. Jawab. Terserah, dengan ilmu, keluarkan semua ilmunya, jawab. Saya akan satukan pikiran, saya akan coba ngetes. Ini jalan pikiranmu bagaimana ini? Ini sering di YouTube sudah saya ceramahkan, sudah sering. Sampai bosen saya, tapi nggak apa-apa, malam ini saya ulang. Dijawab, kita nggak janjian, tapi saya yakin jawabanmu dengan hatiku sama, insya Allah. Ini yang menyebabkan Indonesia diluluh lantahkan sama Allah ini. Mulai dari Palu itu. Anda tahu Palu itu apa? Yang terjadi di Palu apa? Tsunami sudah nggak aneh. Gempa ada yang aneh. Likuifaksi. Likuifaksi itu dulu pernah terjadi zaman Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut dihisap sama tanah. Dimuntahkan lagi. Wus, digulung. Tuh kaumnya Nabi Lut. Oke, enggak usah kaum Nabi Lut. Di desa Legetan pernah terjadi di Banjarnegara tahun 55 kalau nggak salah itu. Satu desa tenggelam, ditutup sama gunung Pengamun-Namun itu. Jadi gunung itu ujungnya hilang. Kemana ujungnya itu? Ternyata ujungnya pindah di desa Pengamun-Namun itu. Apa desa Legetang itu? Banjarnegara. Tahun 55 kejadiannya, jam 11 lebih. Satu desa yang makmur, mayoritas petani, nggak pernah gagal panen, ujung barat, ujung timur, selatan, utara, semua kaya raya, nggak ada yang miskin. Desa lain gagal panen, Legetang nggak pernah gagal panen, nggak ada yang miskin, semua kaya di situ. Tapi mayoritas orang-orang situ kufur nikmat. Tidak pernah libur maksiatnya, mulai dari judi, lengger, tayub, sampai seks, zina, sampai sejenis, laki-laki, perempuan, sampai anak sama ibu ada di situ. Sampai akhirnya hilang desanya, ditimpa azab. Terjadi kemarin di Palu, satu desa namanya Petobo, dihisap bumi, dimuntahkan, bus, digiling. Anda tahu semen yang masuk ke molen itu? Begitu, disiksak begini. Tiba-tiba hilang, loh, mana desanya? Kok nggak ada? Rumah, masjid, nggak ada, rata. Belum hilang rasa takut, ada suara gemuruh. Ternyata sejauh mata memandang ada menara Telkomsel, ada kelapa, ada rumah, ada tanah jalan, ada kampung jalan. Terus berhenti di atasnya desa
Petobo itu. Jadi desanya hilang diganti kebun kelapa di atasnya itu. Itu kalau Anda lihat dari atas itu, ya ada orang yang gini-gini. Digulung rumah, mobil, masjid, BMW, Xenia, odong-odong, ada semua di situ. Apa coba? Penyebabnya apa? Tanya ke Abu Janda, yos paling gejala alam kan begitu. Tapi kalau antum nanya ke kiai yang salaf, nanya ke Abah Mukti, itu karena tangan-tangan manusia, karena maksiatnya manusia. Nah, nanti kita keluarkan dalil nakliyahnya. Sekarang saya mau diskusi dalil akliyahnya. Saya nggak mau antum datang ke sini taklid buta sama saya. Ya, saya nggak mau. Agama itu nggak boleh taklid buta. Taklid buta itu sama Rasulullah, karena sudah dijamin sempurnanya. Kalau sama profesor, doktor, kiai, haji, pemimpin ormas, apapun jangan taklid buta. Ya, salah benar apa kata Pak Kiai itu nggak boleh. Gitu saudaraku. Kita mulai ya pelan-pelan. Jawab pertanyaan saya. Kalau ada suami, antum nih, suami punya istri, punya anak, jawab ya Bu ya. Ada seorang suami tiap hari maksiat kepada Allah, judi, apalagi zina, kepelacur, pokoknya membohongi istrinya, membohongi anaknya, dan makar kepada Allah. Tolong dijawab, kira-kira suami itu diazab gak sama Allah? Ada nggak yang berani jawab enggak gitu? Coba. Saya tanya ya, kan gak janjian nih. Ayo keluarkan semua kecerdasannya. Ada suami nggak sholat, nah berarti makar kepada Allah berarti itu kan. Terus kemudian selingkuh, zina, nah berarti bohongi istrinya, bohongi anaknya, mendolimi keluarganya. Sama pertanyaannya, diazab enggak suami itu? Sudah yakin? Deal? Oke, berarti sama kan? Pertanyaan kedua, istrinya ikut jadi korban enggak? Istri dan anaknya jadi korban enggak? Walaupun enggak ikut zina, walaupun enggak ikut bohongi Allah, tetap ikut jadi korban. Pendekatan logikanya begini, kalau ada suami yang suka zina, bohongi istrinya, bohongi anaknya, terus makar kepada Allah, enggak sholat atau judi macam-macam, pendekatan logikanya begini, dicabut keberkahan rumah tangganya, seret. Karena baik buruknya istri sama anaknya kan tergantung suaminya, tergantung khalifahnya. Dicabut keberkahannya, set. Maka rumah tangga itu sudah hilang berkahnya. Tanda-tandanya anaknya sudah mulai malas ngaji, malas sholat. Susah sekali menerima Al-Quran itu susah. Terus istrinya sudah mulai nggak berakhlak. Istrinya sudah mulai berani, kalau orang Jawa bilang ngelama, ngelunjak, sudah nggak tadim lagi. Sifat-sifat ketulusan, keharuman, kesetiaan, apalagi ya, ketulusan, keharuman, kesetiaan, kelembutan, apapun, sifat fitrah seorang wanita dicabut sudah akhirnya. Akhirnya beringas sama suaminya, nggak jujur sama suaminya. Nah, tanda-tanda keretakan rumah tangga mulai ada. Itu pendekatan logikanya begitu. Yang kedua, suami suka zina, ya, suka kepelacur macam-macam, maka pendekatan paling logis kena penyakit kelamin. Maka mau nggak mau hubungan rumah tangganya terganggu. Bapak Ibu sampai di sini nerima, masuk, setuju? Kalau ada suami membohongi istrinya, membohongi anaknya, terus kemudian makar kepada Allah, maka suaminya diazab, istrinya walaupun gak ikut apa-apa kena juga. Setuju? Oke. Terus siapa yang mau disalahkan ini? Misalkan ini rumah tanggaku berantakan, aku suka zina, suka judi, terus rumah tanggaku berantakan. Boleh nggak aku nyalakan Abah Mukti ini? Wah, ini gara-gara Abah Mukti ini rumah tanggaku berantakan ini. Boleh enggak? Enggak boleh, yang zina saya, yang makar saya.
saya presiden rumah tangganya, baik buruknya tergantung saya, kok nyalahkan orang. Oke, itu poin pertama, masukkan. Atau sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau bantah, ayo dibantah dulu. Ibu setuju? Ada suami membohongi dirimu, tidak taat kepada Allah, maka suamimu dihancurkan sama Allah. Setuju ya? Oke, saya naikkan levelnya. Terus kalau lurah, ada lurah, nggak sholat, makar kepada Allah, bohongi anaknya, bohongi istrinya, terus korupsi. Menangnya curang. Umpama ini, waktu pilkades itu curang menangnya. Diazab nggak lurahnya? Hampir sama pertanyaannya. Kalau seorang suami yang makar kepada Allah, paling anak istri jadi korban. Kalau lurah, warganya, desanya. Lain Pak levelnya Pak. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Jagalah dirimu dari siksaku, dari fitnahku, kata Allah, yang itu akan menimpa tidak khusus orang dolim saja di sekitarmu. Antum yang tidak ikut dolim akan kena juga dampaknya. Saya lurah ini, lurah. Waktu proses pilkades saya curang. Main uang, money politik, main dukun, udah main politik, main uang, main dukun, syirik, musyrik, ya sudah menantang Allah itu. Terus sholatku pencitraan, karena lagi nyalon lurah ini, biasanya nggak pernah ngimami sholat, terus aku jadi imam, karena mau nyalon lurah. Terus kalau ngimami nggak pernah di sini, mundur berapa soft, supaya kameranya bisa ngambil dari sudut yang pas, misalkan. Penuh dengan kemunafikan ini lurah Gus Nur ini. Tolong dijawab, diazab nggak? Hancur nggak desanya? Ada nggak berani jawab enggak gitu? Tak tunjukkan dalilnya nanti. Nah terus desaku hancur, rumah tanggaku hancur, dicabut keberkahannya. Boleh nggak saya nyalahkan lurah sebelah? Oh ini gara-gara lurah Mukti ini desaku hancur ini. Gara-gara lurah Abah Mukti ini, boleh nggak? Masuk? Oke. Saya naikkan levelnya. Kalau gubernur, jadi ada gubernur, waktu pemilihan jadi gubernur curang. Ya main uang, main suap, main sogok, main dukun. Udah gitu nyakiti anaknya, nyakiti istrinya, menipu Allah. Terus apalagi gubernurnya ini hafal Quran. Umpama ini. Ya ada gubernur hafal Quran, dipanggil kiai, dipanggil ulama. Oke, lanjut ke gubernur. Gubernurnya hafal Quran tapi dia mencurangi Allah. Dia banyak kasusnya. Terus akhirnya tergadai semua akidahnya, idealismenya semua tergadai. Pertanyaannya sama, diazab enggak dia? Rumah tangganya diazab, maka provinsinya juga akan diazab. Entah dalam bentuk apa. Oke, sekarang saya tanya ini. Jadi kalau desanya yang hancur, maka itu yang seandainya boleh dimintai pertanggungjawaban itu adalah lurahnya yang harus diminta pertanggungjawaban. Enggak mungkin desa hancur terus kita minta tanggung jawab sama camat ya, sama wali kota misalkan. Boleh juga sih sebenarnya, itu karena satu sistem, tapi sudah biar nggak ribet kita sederhanakan aja. Nah sekarang saya bertanya ini yang diazab ini kayaknya bukan desa Pak, Palu, Bali, Lombok, Padang, Jakarta, Banten, Bandung, sekarang ini rata seluruh Nusantara ini diazab sama Allah ini. Ya, azab budaya, azab hukum, azab moral, apalagi azab agama, umat sama umat berantem. Ya, ulama sama ulama berantem. Ya, ketimpangan sosial, macam-macam, ini azabnya luar biasa, belum bencana alamnya. Saya tanya nih, kira-kira yang makar kepada Allah ini siapa kira-kira? Bukan saya yang jawab, Anda loh ya. Kena deh.
Indonesianya diluluh lantahkan sama Allah. Masa mau nyalahkan Abah Mukti? Ah, ini gara-gara Gus Nur ini, Ustadz provokator. Provokator katanya siapa? Siapa ini yang makar ini? Kok azabnya rata ini? Dan perlu Anda tahu ini belum. Ini belum, ini baru riaknya, belum klimaksnya. Sebentar lagi ada bukit ambles, ada gunung ambles, ada gunung geser. Sebentar lagi ada wabah, binatang-binatang aneh keluar semua. Saya nggak usah sebut dari mana informasinya ya, kurang lebih begitu. Dan tidak ada tanda-tanda di cancel sama Allah. Karena memang penghuninya memang tidak ada tanda-tanda taubatan nasuha. Dan nggak bisa taubat. Contoh ini, ribanya misalkan. Ribanya sekarang sudah mengakar ke relung kolbu terdalam sanubari. Mengakar semua sekarang ribanya. Nggak bisa selesai riba ini. Padahal paling kecil setara menzina ibu kandung sendiri itu dosanya ini. Negara ini dijerat oleh riba, sekuler, yang mendewa-dewakan, menuhankan riba. Dikasih solusi khilafah nggak mau, malah dituduh radikal. Oke, belum Pak. Perhatikan, catat, belum selesai. Banjir yang seperti itu kemarin itu masih kecil, belum selesai. Ya, akan ada dukhon, akan ada bukit tenggelam, gunung ambles, gunung meletus, gunung ambles, gunung bergeser. Ada aneh-aneh binatang yang harusnya diam di dasar laut akan muncul, harusnya diam di dasar tanah akan muncul semua. Sebentar lagi juga akan ada penguasa yang stroke mendadak, mati mendadak, lihat, perhatikan. Begitu dikubur puting beliung nanti itu. Loh, ini hukum alam, ini bukan indigo, bukan. Enggak, saya bukan indigo. Gampang kok cara melihat, kalau lurah makar, hancur desanya, kan selesai, sama dengan begitu. Nah ini negaranya sudah mulai diazab dan tidak ada tanda-tanda taubatan nasuha. Oke, saya ulang pertanyaannya, siapa yang makar kira-kira? Kok seperti ini azabnya? Nusantara diazab. Bukan presiden, bukan Jokowi. Jokowi itu kecil, nggak ada apa-apanya. Bukan presiden, rezim. Siapa rezim? Semua sistematis, termasuk Jokowi. Termasuk presiden, ya presidennya, ya menterinya, ya ulamanya, ya gusnya, kiainya, ya buzzer-buzzer bayarannya itu. Itu Pak, sistem sekarang ini, coba bayangkan, satu bahasa, cingkrang, cadar, PAUD, majelis taklim, itu radikal. Ternyata sama Allah dibuka, Jiwasraya 13 triliun. Dan Anda tahu siapa yang nyolong uang Jiwasraya 13 triliun? Celananya nggak cingkrang, istrinya nggak bercadar. Apa nggak tambah marah Allah ini? Ayo, HTI, FPI, Habib Rizik, Ustadz Tengku Zulkarnain, Felix Xiao, Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, Gus Nur, yang nggak pernah makan uang jalan tol, ya, nggak pernah makan uang EKTP, dizolimi terus. Tapi Ustadz Abdul Somad nggak boleh bergerak, keluar negeri nggak boleh, dakwah kemana-mana diawasi, tapi Abu Janda bebas. Ngomong apapun bebas. Negeri ini lebih memuliakan pecundang daripada pejuang. Negeri ini lebih memuliakan pengkhianat, penjilat daripada orang yang tulus. Mana? Coba ada banjir bandang di mana-mana, FPI terdepan. Saya nggak lihat itu. Ah itulah. Jadi Pak, rezim. Hati-hati ya, kalau saya ngomong rezim bukan berarti saya nyalahkan Jokowi, bukan. Karena rezim itu semua sistematis. Presidennya, menterinya, semua. Termasuk antum yang kemarin ikut makan uangnya, jangan-jangan ini, ayo.
Dikasih beras 5 liter nyoblos. Termasuk antum yang sudah ikut gadekan akidahnya. Ah, itu saudaraku, ini belum, Masya Allah, mengerikan. Nah, makanya sekarang begini, klimaksnya begini. Musibahnya akan terus. Saya pikir Palu berhenti. Enggak, maksiatnya terus nambah, bohongnya terus nambah, mencekik rakyatnya terus nambah. Rakyat kelaparan 20.000 ton beras dimusnahkan. Kasih waktu sampai subuh kita bongkar ayo bobroknya rezim ini. Tapi percuma Pak, kita bahas bobroknya rezim nggak menyelesaikan masalah. Waktu yang singkat ini ayo kita manfaatkan untuk ngaji. Tak kasih amalan, amalkan ini. Kalau memang nanti Indonesia ini benar-benar diazab sama Allah, Anda selamat. Gitu loh saudaraku. Ya kan? Sekarang buzzer bayaran Bunis Ali, Anies Baswedan. Banjir ini gara-gara Anies katanya. Bully saya, Gus, mana mulutmu? Kenapa kamu selalu, kalau Anies, kamu nggak selalu kritik, dikira saya orangnya Anies. Bu, saya bukan orangnya siapa-siapa Bu, saya berdaulat. Saya bukan orangnya Prabowo, bukan orangnya Sandiaga Uno, bukan orangnya Anies. Apalagi orangnya Jokowi, naudzubillah min dzalik. Enggak, saya nggak penting, Anies Baswedan nggak penting. Saya tetap fokus kepada puncaknya, rezimnya. Pak, demi Allah, wallahi, bukan ibu kotanya yang salah, sistem berpikirnya yang salah. Pindah ibu kotanya kemanapun, tapi kalau berpikirnya tetap liberal, tetap sekuler, tetap kufur nikmat, tetap diazab, musibah nggak akan berhenti. Bukan ibu kotanya, tapi berpikirnya yang dirubah, sistemnya. Dari riba pindah ke syariah. Ya, dari apa? Dari menjilat, dari membohongi rakyat, dari menipu rakyat pindah ke syariah. Dari tidak beriman pindah ke beriman. Tegakkan sunnah, tegakkan Al-Quran. Maka selesai masalah. Tapi kabar buruknya kan nggak mungkin bisa. Karena dari rambut sampai kaki, sampai sumsumnya, sampai pembuluh darahnya sudah menuhankan Cina, menghamba kepada Cina. Nggak bisa sudah. Udah terlanjur tergades semua. Nilai dirinya tergades semua. Itu loh kabar buruknya, makanya nggak akan selesai azabnya ini. Lempengan patah itu eksekusi. Kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Patah kamu, patah. Hujan kamu, hujan. Enggak ada hujan bisa membanjirkan, tenggelamkan kota, enggak. Perkara itu hujan gak tenggelam, itu karena ada yang salah gitu. Masya Allah.